Oh. Penambahan pemain tersebut, lantas bagaimana Patrick Kluivert meramunya? Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Ini formasi emas ya. Oh my god. Pola 4-2-3-1 seperti apa yang pernah diterapkan Kluivert di Adana Demirspor maupun Timnas Curaçao, maka komposisinya akan menjadi seperti berikut ini. Di posisi kiper akan terjadi persaingan sengit antara pemain yang baru dinaturalisasi, yakni Emil Audero Mulyadi dengan Martin Pas. Pertanyaannya, sudah punya Martin Pas yang handal, kenapa harus menaturalisasi Emil? Persaingan dan backup adalah alasan PS. Sebentar, maksudnya di sini kiper Indonesia sudah menjadi dua ya. Oh my god. PSI menaturalisasi Emil. Persaingan yang sehat di posisi kiper akan menciptakan performa terbaik. Toh rencana bergabungnya pemain keturunan Mataram tersebut sebelumnya juga telah dikonsultasikan dulu dengan Martin Pas. Alih-alih minder atau kecewa, Pas justru mengaku antusias karena bisa bersaing untuk membuktikan yang terbaik. Naturalisasi kiper baru ini juga sebuah tindakan backup. Pas ini adalah salah satu pemain yang sudah mengantongi 1 kartu kuning di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Apabila ia dapat 1 kartu kuning lagi di laga melawan Australia, ia akan absen di laga melawan Bahrain. Belum lagi kalau riwayat cedera Pas kambuh lagi. Nah, disinilah kedatangan Emil Audero akan sangat menolong. Guys, ternyata ini backingan Pais ini bukan biasa-biasa ya orangnya. Ternyata ada maksudnya sendiri. Kenapa ada kiper baru yang baru masuk? Siapa yang akan jadi kiper utama? Jawabannya mungkin hanya Kluivert dan Sjoerd Wodenberg yang tahu. Sebab keduanya mirip secara postur dan punya masing-masing kelebihan. Keduanya juga jago dalam duel 1 lawan 1 maupun bola atas. Penyelamatan gemilang Emil saat hadapi Mantova dan saat menjadi man of the match melawan Cosenza jadi bukti keunggulannya. Martin Pas, selain sudah terbukti jago menjaga gawang timnas Garuda selama ini, di level klub ia juga sama jagonya. Di musim terbaru MLS, FC Dallas diantaranya meraih kemenangan melawan Houston. Back tengah. Siapa Di posisi ini? back 4 Guys, sebentar, ini terlampau banyak pemain-pemain naturalisasi yang baru ya, sampai saya pun tidak kenal. sejajar kemungkinan masih akan ditempati oleh Kevin Dix di back kanan, duet Miss Hilgers dan Jai Itses di back tengah, lalu Calvin Verdong di back kiri. Namun kuartet tersebut kini bisa terancam ketika pelapisnya melimpah dan tak kalah gacor. Misal saja di back tengah, ada Elkan Bagot dan Justin Hubner yang makin menggila di klubnya masing-masing. Justin Hubner bersama Wolves U21 kini selalu jadi starter dan bahkan dipercaya menjadi kapten. Kesulitannya sudah terbukti ketika Wolves U21 mampu menumbangkan tim seperti Manchester City U21 maupun Tottenham Hotspur U21. Elkan Bagot juga sama jagonya dengan Hubner. Ia selalu tampil sebagai starter di Blackpool. Ya. Performa apiknya pasca sembuh dari cedera bahkan sempat dipuji setinggi langit oleh pelatihnya Steve Bruce. Yang lebih membanggakan. Sebentar, dengan pemain-pemain berlevel Piala Dunia sebegini, aku rasa ya dampak kerasnya Pak Erik semoga terbayar lunas ya dengan masuknya ataupun lolosnya timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Amin. Kan lagi sejak Bagot comeback, Blackpool tak pernah kalah hingga akhir Februari. Dengan adanya pelapis hebat mereka, Kluivert harusnya tak usah khawatir jika Jai Itses absen maupun Miss Hilgers performanya menurun seperti saat dikritik Alex Pastur. FYI aja nih, Jai Itses itu termasuk dalam rombongan pemain yang sudah terkena 1 kartu kuning. Artinya jika melawan Australia kena kartu kuning lagi, maka Bang Jai bakal absen di laga melawan Bahrain. Ya, disinilah keberadaan pelapis yang berkualitas diperlukan Kluivert. Oh ya, jangan lupakan juga Rizky Ridho. Meski performanya menurun bersama Persija,
ia juga bisa jadi salah satu opsi pelapis pilihan Kluivert. Sayap kanan. Kalau di back sayap merinding kanan, ya. tempat utama harusnya masih jadi milik Kevin Dix. Pemain yang dijuluki Penal Dix itu performanya di Copenhagen makin gacor. Aksi menawannya bahkan mampu meloloskan timnya ke 16. Guys, ini melihat para pemain timnas sudah semeriah, seseru begini ya. Dan saya cukup bangga dengan adanya pemain-pemain begini. Dan Indonesia kalau dia tidak menang sekalipun atau tidak lolos, dia sudah membanggakan. Aduh. Besar UEFA Conference League. Kevin Dix jangan dianggap hanya hebat ketika jadi algojo penalti saja. Lihat juga asis-asisnya yang memanjakan striker Bertrand Alexander-Arnold. Sebagai pelapis ada Sandy Walsh yang tak kalah jago. Rekrutan baru Yokohama Marinos ini juga siap mengancam Kevin Dix. Performa debutnya di Liga Jepang bahkan dipuji habis oleh pelatihnya Steve Holland. Selain Walsh, masih ada juga pemain Port FC Asnawi Mangkualam yang bisa jadi opsi kedalaman skuad jika diperlukan. Asnawi, sayap kiri, aduh. Jangan sebentar guys, ini semua pemain-pemainnya mostly bule ya. Kalau namanya pemain lokal mungkin sudah sedikit di dalam timnas Indonesia. Tapi tidak mengapa, selain mainnya bagus dan selagi mainnya boleh meloloskan ke Piala Dunia, no problem Jadi pertanyaan sekarang adalah di bek kiri, kenapa sih sudah ada Calvin Verdong kok masih saja menaturalisasi bek kiri lain seperti Dean James? Perlu diketahui football lovers, Verdong itu sama halnya seperti Martin Pas dan Jay Itzes. Pemain NEC Nijmegen itu sudah mengantongi 1 kartu kuning. Jika kena kartu kuning lagi saat bentrok melawan Australia, ia akan absen di laga melawan Bahrain. Disinilah keberadaan Dean James jadi penting. Bicara soal kualitas, Dean James hampir mirip dengan Verdong. Tipe back sayap gesit dan rajin naik turun membantu serangan. Di era divisi musim ini, ia menjadi tulang punggung timnya Go Ahead Eagles. Dari 17 laga yang dilakoni, 5 kali clean sheet telah ia torehkan hingga akhir Februari. Selain Dean James, jangan lupakan juga ada pelapis lain seperti Shani Patinama maupun Pratama Arhan. Pratama Arhan jangan dianggap sepele loh. Senjata lemparan ke dalamnya sering bertuah di Liga Thailand. Dari bek kiri bule-bule semua ya. Gelandang tengah atau double pivot. Posisi ini juga makin melimpah kedalamannya ketika kedatangan Joy Pelupessy. Duet pemain Lommel SK itu dengan Tom Haye kemungkinan akan diplot sebagai starter oleh Kluivert di posisi ini. Joy Pelupessy memang sudah berumur 31 tahun, namun pengalamannya sangat dibutuhkan. Dengan tersendatnya proses naturalisasi Jairo Riedwold, Pelupessy tapi ya guys, dengan pelatih baru, squad yang baru ini sepertinya timnas Indonesia seperti terlahir kembali lah. Mungkin namanya di sini sudah tidak ada namanya kata butuh proses, karena prosesnya sudah pun dijalani pelatih-pelatih sebelumnya, dan timnas sekarang sudah harus bisa namanya menang dan menang. Jadi pilihan jangka pendek timnas di posisi gelandang bertahan. Yang perlu diketahui juga, pemain berdarah Maluku itu juga merupakan mantan anak asuh Kluivert ketika membela FC 22 pada tahun 2011 silam. Jadi ya Kluivert pasti sudah hafal banget gaya bermainnya. Sebagai gelandang bertahan bertipe petarung, Pelupessy punya beberapa keunggulan. Dilansir dari Sport Corner, tingkat sapuan perlaganya hampir mencapai 2,3%. Oh my God. Begitupun tingkat tackle perlaganya mencapai 1,3%. Angka itu cukup jadi modal baginya yang akan menyandang sebagai pemain tukang pukul timnas Garuda. Tukang pukul, umpan-umpannya pun juga bisa diandalkan. Lihat saja ketika ia menciptakan assist di laga melawan Kasyuban. Lantas siapa pelapis dari duo Pelupessy dan Haye? Tenang, gila ya ini ya. Masih banyak opsi. Ada Ivar Jenner yang perlahan makin konsisten di Jong Utrecht. Tak hanya Jenner, Nathan Choaon maupun si preman Justin Hubner juga bisa ditempatkan di posisi tersebut bila diperlukan.